Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Syura Ashabina yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala kenikmatan tersebut dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriringkan mutiara salam awak kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia dan pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, Ambo ingin mengajak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, untuk mentadabburi salah satu surat di dalam Al-Quran, di dalam juz Amma, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar yang ambo rasa sagalo awak hafal surat Al-Kautsar. Ada yang tak hafal, Bu? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat pendek. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat atau surah itu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat berbaring di dalam masjid. Biasa kadangnya terutama mungkin bapak-bapak kalau sudah sholat zuhur, sholat asar, kadang tidak langsung balik, tapi guling-guling di masjid. Rupanya kebiasaan itu adalah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istirahat di masjid sejenak. Di dalam waktu istirahatnya Rasulullah yang sebentar tadi, turunlah surat Al-Kautsar. Rasulullah tiba-tiba buka mata, kemudian duduk sambil tersenyum. Kemudian bertanya sahabat yang ada di sekitar Rasulullah pada waktu itu, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul? Abe senyum Rasul, kata sahabat di situ. Apa yang engkau lihat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Nazalat alayya anifan suratul Kautsar." Baru saja tadi lewat mimpi turun kepadaku satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar.
itu rupanya yang membuat Rasulullah SAW bangun dari tidur istirahat siangnya sambil dalam keadaan tersering. Ada surah Al-Kautsar rupanya yang turun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama surah Al-Kautsar. Apa bunyi tadi, Bu? Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Kata pertama yang Allah pakai dalam surat ini adalah inna. Inna itu dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya. Inna. Kalau ditambah panjangnya inna, itu berarti sesungguhnya kami. Kalau inna aja itu berarti sesungguhnya. Tapi kalau ada panjang di belakangnya inna a'tayna semua dengan ayat itu, maka berarti sesungguhnya kami. Ada kata ganti kami di dalam ayat itu. Bisa pertanyakan satu hal, abe Allah gunakan kata kami, padahal siapa yang memberi nikmat, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kami itu atau nahnu dalam bahasa Arab itu kata ganti untuk satu orang atau untuk banyak orang? Untuk banyak orang. Biasanya kalau awak di Indonesia, bahasa Indonesianya untuk kata ganti satu orang itu adalah saya atau aku. Kalau untuk orang kedua kamu. Kalau untuk yang ketiga yang tak bawa cerita enyo, dia. Sedangkan untuk kata plural, kata jamak, kata banyak di bahasa Indonesia kami. Berarti banyak orangnya, mah. Tak surang lah. Kami pergi ke pasar, berarti banyak. Kalau untuk orang kedua yang baca itu kalian, kile. Kalau untuk yang ketiga orang yang tidak baca itu disebut dengan mereka, orang turu ya, Pak. Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pemberian nikmat. Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Yang memberikan nikmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata yang Allah pakai adalah kata kami. Kira-kira kenapa sebabnya, Pak? Padahal yang memberikan Allah itu sendiri yang memberikan nikmat kepada kita, hambanya, para makhluknya. Allah itu banyak atau satu? Esa, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang maha esa, yang maha satu tunggal, yang tidak ada duanya. Tetapi kata yang Allah gunakan adalah kata kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amba mencoba merangkum apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir ketika bercerita tentang ayat iko atau ayat-ayat yang mirip. Karena ada beberapa ayat yang mirip redaksinya dengan ayat yang sedang kita tadabburi. Allah menceritakan tentang dirinya, tetapi redaksi yang digunakan adalah bahasa kami, bukan bahasa aku atau bahasa saya. Ada yang pakai bahasa aku, pakai bahasa saya. Seperti surah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pakai bahasa saya. Wa ma khalaqtu.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada pakai bahasa kami. Nah, para ulama tafsir kemudian mencoba memberikan beberapa penjelasan. Abek bahasa yang digunakan itu bahasa kami, bukan bahasa aku atau saya. Alasan yang pertama mereka sebutkan, kata kami di situ bukan untuk menunjukkan jumlah banyak, tetapi untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan Allah yang rumit dan sulit dalam pandangan manusia itu, yang seharusnya dikarojokan oleh banyak orang, tapi bisa dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi digunakan kata kami untuk menunjukkan keagungan. Kadang awak dalam beberapa kesempatan di bahasa Indonesia pun awak gunakan kata kami indah lo untuk menunjukkan makna banyak loh, tapi untuk menunjukkan sopan santun kadang. Karena misalkan kalau pakai bahasa saya atau pakai bahasa aku, bisa aja dianggap kurang sopan. Apalagi berbicara misalkan dengan orang yang punya jabatan, dengan pejabat misalkan. Anda bisa awak bawa, kalau awak pak, Anda bisa. Tapi biasanya kalau aku pak, biasanya bahasa yang awak gunakan adalah bahasa kami. Kalau kami, padahal yang maksud kami di situ perwakilannya hanya satu orang. Bukan untuk menunjukkan makna banyak, tapi untuk menunjukkan penghormatan, untuk menunjukkan sopan santun. Itu kalau di bahasa Indonesia. Di bahasa Arab, kata kami kadang digunakan untuk menunjukkan keagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu ingin menunjukkan keagungannya, ingin menunjukkan kemuliaan. Itu alasan yang pertama. Alasannya karena Allah ingin menunjukkan keagungannya dan kemuliaan. Ada ulama tafsir lain yang mencoba menjelaskan makna kami dalam ayat ini. Mereka mengatakan Allah sebenarnya ingin menunjukkan sifat adilnya. Allah ingin menunjukkan sifat adil. Dari mana bisa ditengok? Allah kan baca itu tentang pemberian nikmat tadi Pak. Allah baca itu tentang pemberian nikmat. Memang pada dasarnya nikmat yang awak terima itu adalah dari Allah. Tetapi jalur sampainya nikmat itu ke awak ada beberapa perantara. Allah yang langsung nak magia ke awak nikmat itu Pak. Tidak, tapi lewat perantara. Malaikat, nama malaikatnya yang memberikan rezeki. Masuk pada boleh. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Bawa malaikat KPR lupa. Ada perantara malaikat di situ. Kalau misalnya seorang anak, maka ada perantara orang tua. Kalau seandainya seorang karyawan, ada perantara bos, ada perantara atasan, ada perantara pimpinan dan lain sebagainya. Kalau seandainya ASN, ada perantara pemerintah.
dalam jalur sampainya nikmat tadi ke awak ada perantara dalam tanda kutip pihak lain yang ikut serta dalam menyampaikan nikmat itu kepada kita. Kalau penjual ada perantara pembeli yang menyampaikan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala walaupun pada dasarnya dialah yang maha kuasa untuk memberikan nikmat itu kepada kita, tetapi karena dalam jalannya nikmat itu, sampainya nikmat itu ke awak, ada pihak lain yang ikut serta dalam tanda kutip, maka Allah ingin menunjukkan sifat adilnya. Walaupun ambo yang bagian nikmat, tapi ada pihak lain yang ikut serta dalam sampainya nikmat tersebut, maka bahasa yang Allah gunakan bukan bahasa saya. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk pilihan kata Allah pilih katanya, Pak. Bahkan untuk pilihan diksi kata kalimat dalam Al-Qur'an yang mulia ini, Allah pilihkan kata yang tepat. Allah pilihkan kata yang sempurna secara makna, biar mereka tidak dipahami Allah itu hanya ingin superior surang, ingin hebat sendiri. Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifatnya yang maha adil. Allah itu maha adil bahkan dalam hal pilihan kata sekalipun. Tak Allah sembarang pilih kata, karena makna yang terkandung dari kata itu sungguh sangat dalam sekali. Seperti kata inna yang sedang awak tadabburi pada subuh hari ini. Karena ada yang ikut serta dalam nikmat tersebut, Allah ikut sertakan pula dia di dalam narasi atau di dalam bahasa Al-Qur'an. Begitulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar, apa arti al-kautsar? Kalau tengok terjemahannya berarti nikmat yang banyak. Ada al-katsir artinya sesuatu yang banyak. Al-kautsar berarti nikmat yang banyak. Itu terjemahan yang paling populer. Terjemahan yang paling populer untuk kata al-kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Ada sebagian ulama yang mengartikan al-kautsar itu berarti kebaikan yang banyak. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ada yang menyebutkan artinya umat yang banyak. Al-ummah al-katsir. Al-kautsar itu artinya umat yang banyak. Karena di antara para nabi dan para rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang mengartikan al-kautsar artinya umat yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad umat yang banyak. Ada yang mengatakan al-kautsar artinya adalah rezeki yang berlimpah, sama dengan nikmat yang banyak saja. Ada yang mengartikan yang lain berarti Al-Quran. Makna-makna itu tidak bertentangan satu sama lain sama sekali. Bisa dipakai segala maknanya. Artinya pilihan makna itu, pilihan maknanya beragam. Tidak hanya bisa dipilih salah satu, tetapi segala makna yang aku sebutkan tadi itu berarti bisa digunakan di dalam penafsiran surat Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurban.
berkorban. Dari ayat 2 itu bisa ambil kesimpulan salah satunya tentang tata cara bersyukur. Tata cara bersyukur. Di ayat 1 Allah bercerita tentang pemberian nikmat. Di ayat 2 Allah bercerita tentang perintah untuk mendirikan salat dan berkorban. Bisa awak ambil satu makna, Allah itu menginginkan dari awak kalau dapat nikmat, kalau dapat rezeki, maka cara bersyukurnya ada dua. Cara bersyukurnya ada dua. Jaga hubungan baik dengan Allah. Itu diwakili oleh kalimat fasholli li rabbik. Maka sholatlah untuk Tuhan, sholatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hubungan baik dengan Allah. Sholat yang paling utamanya adalah sholat lima waktu. Haji bagi yang mampu dan seterusnya, puasa dan seterusnya. Menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Allah mengatakan wanhar, perintahnya adalah berkorban. Jaga pula hubungan baik dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok begitu runutnya ayat Al-Quran tadi. Setelah Allah ceritakan tentang nikmat, Allah ajari apa cara mensyukuri nikmat tadi dengan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utamanya adalah salat. Kemudian dengan berkorban. Korban itu ibadah sosial, memberi, membantu orang lain dan seterusnya. Nah, ayat kedua ini bercerita tentang cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Di ayat ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah memberikan isyarat kepada awak, kalau awak melakukan sesuatu hal, pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang tidak suka dengan apa yang awak kerjakan. Bahkan ada yang sampai mencela apa yang kita kerjakan. Makanya Allah mengatakan inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencelamu huwal abtar, maka dia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah mempedulikan orang yang mencela, tetapi tetaplah melakukan kebaikan, terutama dalam hal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 ayat dari surat Al-Kautsar beserta tadabbur yang baru saja kita sampaikan, yaitu tentang pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Yang kedua adalah tentang tata cara bersyukur dari nikmat tersebut, yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, kalau ada yang menanggapi kita secara negatif, maka hendaklah kita abaikan